Oktana Sindutia Puspita dari Prodi Akuntansi angkatan 2020 Universitas Satya Wacana Salatiga. Di sini aku akan mereview kegiatan LDKM selama 3 hari aku. Ikutin ya. Oke, sebelum kita ke materi, kita jalan dulu yuk. Mana kelompok paling oke? Kelompok paling oke adalah kelompok 5. Mana kelompok paling kompak? Kelompok paling kompak adalah kelompok 5. Umi Sarjono oke, Umi Sarjono oke, Umi Sarjono kelompok paling kece. Umi Sarjono oke, Umi Sarjono oke, Umi Sarjono kelompok paling kece. Umi Sarjono sikat. Oke guys, jadi yang pertama aku akan nyampein tentang SPPM atau skenario pola pembinaan mahasiswa. Jadi apa sih SPPM itu? Jadi SPPM itu merupakan program dan kebijakan dalam melakukan pembinaan kemahasiswaan di UKSW. Nah, program tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mencapai profil kelulusan mahasiswa yang cukup tinggi. Kemudian, profil kelulusan itu merupakan lulusan creative minority atau upaya untuk mencapai tujuan sebagai creative minority. Jadi tujuan tersebut tuh diperlukan pemimpin yang berkualitas supaya memajukan Universitas Kristen Satya Wacana itu sendiri. Bicara tentang pola pembinaan itu sendiri merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan dilakukan secara terus-menerus dan berkala untuk menumbuhkan aspek-aspek tertentu untuk mahasiswa. Nah, apa aja sih yang termasuk pola pembinaan di UKSW itu? Nah, pola pengembangan sendiri mencakup beberapa keahlian. Sini aku terangin. Yang pertama yaitu global awareness. Nah, global awareness sendiri merupakan keahlian untuk memahami isu-isu dan mengenangani isu-isu global, belajar dari dan bekerja sama secara kolaboratif dengan individu yang mewakili keragaman budaya, agama, dan juga sosial. Kemudian yang kedua ada keahlian Financial Economic Business Entrepreneurial Literacy. Merupakan keahlian untuk mengetahui membuat pilihan ekonomi pribadi yang tepat dan juga memahami peran ekonomi dalam masyarakat dan menggunakan keahlian dalam kewirausahaan. Jadi keahlian yang kedua ini berkaitan dengan kewirausahaan. Keahlian yang ketiga yaitu civic literacy. Keahlian ini merupakan kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan kewarganegaraan melalui pengetahuan di mana orang tersebut tetap terinformasi dan memahami proses-proses pemerintahan. Jadi pemahaman ini kita berkolaborasi dan juga memahami apa saja sih isu-isu dan juga proses-proses pemerintahan di dalam negeri. Kemudian keahlian yang keempat yaitu health literacy. Keahlian ini untuk memperoleh dan menginterpretasikan informasi dan jasa kesehatan dasar dan menggunakan informasi dan jasa tersebut untuk mendukung kesehatan. Jadi keahlian keempat ini mencakup segala sesuatu berdasarkan kesehatan. Keahlian yang terakhir atau keahlian nomor 5 yaitu environmental literacy. Nah, keahlian ini memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan, khususnya keadaan yang mempengaruhi udara, iklim, tanah, cuaca, makanan, energi, dan ekosistem di sekitar kita. Nah, selain dari kelima keahlian tersebut, ada beberapa kompetensi atau keahlian antara lain belajar dan inovasi. Yang pertama yaitu berpikir kreatif. Merupakan kemampuan menggunakan ragam teknik pengembangan
atau brainstorming. Berpikir kreatif juga menciptakan ide-ide baru yang bermanfaat, dan juga berpikir kreatif mampu mengelaborasi, menyempurnakan, menganalisis, dan mengevaluasi ide-ide untuk meningkatkan kreatif. Jadi berpikir kreatif ini merupakan pengembangan ide-ide atau inovasi. Kemudian ada bekerja secara kreatif, yaitu mampu mengembangkan dan mengkomunikasikan ide-ide baru pada orang lain. Tidak hanya itu, harus terbuka dan responsif terhadap cara pandang baru dan beragam. Kemudian menunjukkan keahlian dan daya kreasi dalam kegiatan. Yang terakhir yaitu mengimplementasikan inovasi atau menggunakan berbagai jenis pelantaran cocok dengan situasi yang dihadapi saat ini. Nah, selanjutnya aku akan nyampein apa itu SWOT dan POC. Jadi SWOT merupakan salah satu teori pertama kali yang diuji coba dan dipublikasikan pada tahun 1966. Dan teori SWOT ini dimodifikasi baru selesai pada tahun 1973. Pada saat tahun 2004, teorinya sudah dikembangkan penuh dan terbukti mampu mengatasi masalah-masalah. Nah, kalian tahu nggak SWOT apa? SWOT sendiri merupakan salah satu singkatan yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan juga Threat. Di sini aku bakal jelasin satu-satu. Oke? Yang pertama yaitu Strength atau kekuatan. Merupakan bagian awal dari kerangka SWOT dalam merencanakan sesuatu ataupun dalam mengambil keputusan hingga mengendalikan sesuatu. Jadi dalam strength, seseorang dapat dilihat apakah saja kelebihan yang dimilikinya. Kemudian ada weakness, merupakan kelemahan yang nampak atau terlihat dan terkesan pada diri seseorang. Dan yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Jadi dalam SWOT harus memperhatikan peluang atau apa saja yang memungkinkan dihasilkan atau dimiliki suatu peluang, mendapatkan sesuatu atau menjauhi sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak menghasilkan peluang bagi perusahaan atau perseorangan. Yang terakhir ada threat, yang merupakan dampak atau ancaman yang memungkinkan negatif yang didapatkan pada diri seseorang itu dan pada suatu keputusan dan kebijakan. Jadi, analisis SWOT ini menyediakan prinsip baik sebagai mereview sesuatu hal atau posisi dan arah suatu perusahaan atau bisnis, proposition atau ide lainnya. Meskipun teknik ini sering digunakan dalam hal penelitian atau statistik, tetapi SWOT ini merupakan sebuah alat pengukuran subjektif berdasarkan opini seseorang. Kemudian ada POC atau Planning, Organization, Actuality, dan juga Controlling. Planning merupakan aturan tujuan dan mencapai cara bagaimana untuk mencapai tujuan. Perencanaan telah dianggap fungsi utama manajemen dan juga meliputi segala-segala sesuatu yang manajer kerjakan. Perencanaan juga penting karena banyak berperan dalam menggerakkan fungsi manajemen yang lain. Membuat keputusan biasanya salah satu bagian dari perencanaan, karena setiap pilihan dibuang berdasarkan proses penyelesaian dan proses rencana. Kemudian, organizing merupakan proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik di setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Pengorganisasian juga meliputi penugasan setiap aktivitas, membagi pekerjaan ke dalam setiap tugas yang spesifik, dan juga menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas. Kemudian ada actuating. Perencanaan dan pengorganisasian akan kurang jika tidak ada actuating atau pelaksanaan kerja. Untuk itu dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan juga kerjasama untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan kerja harus sesuai dengan rencana yang telah dibuat
dan juga disusun, kecuali jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang khusus, maka dibutuhkan penyesuaian. Dan yang terakhir yaitu controlling. Controlling merupakan sesuatu untuk mengontrol dan mengawasi suatu pekerjaan, supaya pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan, dan program kerja, maka dibutuhkan pengontrolan. Nah, yang terpenting adalah bagaimana sejak dini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengorganisasian, sehingga dengan hal tersebut dapat segera dilakukan koreksi, antisipasi, dan juga penyesuaian-penyesuaian yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan juga perkembangan zaman. Selanjutnya, aku akan jelasin tentang HAM. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih HAM itu apa? Jadi, HAM atau hak asasi manusia merupakan hak yang sangat terikat pada manusia sejak dalam kandungan atau sejak lahir hingga sampai mati. Hak tersebut tidak boleh direnggut ataupun disalahgunakan. Jadi, HAM merupakan hak yang melekat pada diri seseorang.